Alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk mengikuti Kongko bareng Aswaja Arema. Kali ini kita telah bersama dengan Gus Nasrullah. Beliau adalah Sekretaris PC Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Beliau juga kajian di PC Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Pembahasan kita pada hari ini cukup menarik. Pembahasan kita mengenai tentang fenomena milenial dalam beragama. Ini akan kita bahas, Gus, mulai dari bagaimana mereka saat ini seakan-akan terlalu ketika Islam harus seperti ini, tidak boleh seperti ini, seakan-akan begitu kerasnya di dalam Islam sehingga seakan-akan Islam itu sangat menakutkan dalam tanda kutip. Kemudian juga fenomena yang lain kita akan bahas itu. Mungkin langsung saja Gus, kita akan bahas fenomena dari bagaimana saat ini kaum milenial beragama. Mungkin monggo makanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan berprinsip normal, baik secara ideologi, pikiran maupun dalam tatanan praktis amaliyah. Itu prinsip yang selalu dipegang Rasulullah dan selalu diajarkan kepada para sahabatnya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengisahkan tentang hebatnya, gawatnya hari kiamat. Gara-gara kisah itu, para sahabat menjadi jengah dengan urusan dunia. Satu sahabat bilang begini, saya sekarang tidak mau makan, tidak mau minum, saya mau ibadah saja. Satu sahabat mengatakan yang berbeda lagi, sekarang saya tidak mau tidur, saya mau ibadah tok. Satu sahabat lain mengatakan berbeda lagi, kalau begitu ya saya tidak akan pernah mau menikah menyentuh perempuan, saya mau beribadah saja. Nah, percakapan tiga orang ini kemudian didengar oleh Rasul SAW. Beliau mengingatkan mereka bahwa saya juga makan dan minum, saya juga tidur, saya juga beristri. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran ekstrim mereka yang menyebabkan amaliyah mereka juga ekstrim, meskipun dibungkus karena ibadah, karena faktor agama, karena faktor ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu dilarang. Artinya apa? Rasul melarang orang ekstrim kanan terlalu berlebihan dalam agama. Tapi juga Rasul melarang ekstrim kiri. Orang tidak beribadah ya dilarang. Orang menyakiti orang lain juga dilarang. Apa yang diinginkan Rasul? Orang itu normal. Ibadah ya ibadah, tapi jangan terlalu berlebihan. Maka orang yang terlalu ekstrim kanan ini, pesannya Rasul satu, faman roghiba an sunnati falaysa minni. Kalau tidak suka gaya hidup saya seperti ini, yang normal seperti ini, pikirannya juga normal, ya maka bukan dari bagian saya. Artinya ekstrim kanan, orang yang suka marah-marah dengan membawa nama agama, itu bukan bagian dari Rasulullah. Karena Rasul mengajarkan untuk tidak ekstrim kanan. Itu cuma merugikan diri sendiri. Dia nggak makan, rugi diri sendiri. Dia tidak tidur, rugi diri sendiri. Tidak berhubungan badan, rugi dirinya sendiri. Itu dilarang lah. Ini kalau ada orang merugikan orang lain, wah, itu kalau ketemu Rasulullah bukan falaysa minni, sudah asyadun. Itu sudah bahaya begitu. Bahkan Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah melihat, loh, ini di masjid kok ada tali? Ini tali-talinya siapa ini? Rasul tanya begitu. Sahabat menjawab, oh ini Rasul, ini talinya istri jenengan. Ini talinya Zainab. Kalau Zainab itu capek, ibadah, lelah, beliau pakai tali itu biar semangat lagi ibadahnya. Itu Zainab istri Rasul. Kenapa Zainab istri Rasul melakukan hal demikian? Karena Zainab tahu sendiri, tahu persis kalau Rasul itu giat beribadah, sehingga beliau ingin meniru gaya Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Jangan lepaskan tali ini.
Karena menurut Rasul afdolul ibadah itu adwamuha. Ibadah yang baik itu bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Bukan dari segi banyak kuantitatifnya, tapi dari segi kualitasnya. Itu yang diinginkan Rasul. Artinya apa? Rasul dengan istrinya sendiri itu loh. Jangan mengikuti gaya saya. Saya itu nabi, memang dituntut untuk beribadah banyak. Tapi ibadah banyak saya itu jangan sampai mencelakai dirimu sendiri. Artinya apa? Rasul melarang orang berlaku ekstrim meskipun dalam rangka agama. Itu hanya merugikan dirinya sendiri. Itu diri sendiri. Dan itu contohnya istri beliau sendiri. Apalagi untuk ya Lah, dalam saat ini gitu ya, keadaan saat ini kaum mereka gitu ya. Mungkin betul. Itu fenomena itu Gus banyak dialami atau muncul dari mereka yang dalam tanda kutip mengaku baru hijrah dan sebagainya. Kita akan bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Aswaja Center Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang Aswaja Center Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli Umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang diadakan oleh cabang Aswaja Center. Kami tunggu kehadiran kalian sekalian. wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli say sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantabimun. Ketika Nabi Musa Lagi kita melanjutkan pembahasan Gus. Hal-hal yang jenengan ceritakan tadi terlalu kanan nggak baik, terlalu kiri nggak baik, terlalu. Ini sepertinya untuk fenomena saat ini banyak dimunculkan oleh orang-orang yang mungkin salah jalan di dalam hijrah. Akhirnya sebenarnya fenomena hijrah saat ini seperti apa Gus? Oke. Hijrah sekarang itu sebenarnya ingin mengadopsi pemikiran hijrah yang memang pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Hijrah memang sebagai simbol tanda Islam itu bangkit. Cuma banyak orang salah memahami hijrah bangkitnya Islam itu seperti apa. Dakwah itu dibagi dua, periodisasinya di Mekah dan periodisasi di Madinah. Mekah itu cenderung inklusif, kalau Madinah cenderung eksklusif. Mekah itu tertutup, Madinah itu terbuka. Dakwahnya mesti begitu. Di Mekah dakwahnya itu pasti tertutup. Ada fase dakwah kepada saudara-saudara dulu. Kemudian fasenya sembunyi-sembunyi, baru kemudian disebarluaskan. Itu pun orang-orang muslim disuruh untuk menjaga jarak dari non-muslim. Kenapa? Karena waktu itu Islam di Mekah masih minim, sehingga rawan diintimidasi. Sehingga ketika Islam itu berpindah ke Madinah, modelnya sudah inklusif. Ada nilai-nilai toleransi. Islam kemudian mulai dikenalkan. Akhirnya banyak kafilah-kafilah datang ke Madinah untuk belajar Islam. Islam mulai berkirim surat ke raja-raja di berbagai penjuru dunia. Artinya apa? Islam di Madinah itu cenderung eksklusif, sudah terbuka.
membuka diri. Nah, sayangnya hijrah yang dialami pada fenomena sekarang itu dari yang eksklusif menjadi inklusif. Orang itu malah menjadi tertutup, enggan bertoleran. Mereka cenderung untuk menyembunyikan identitasnya. Lah inilah hijrah yang sebenarnya bukan ke Madinah sebagai simbol bangkit, tapi ke Mekah sebagai simbol kemunduran. Lah ini kalau kita artikan hijrah seperti ini, artinya kalau orang itu sudah hijrah, sudah berarti saya tidak usah toleransi, sudah saya sekarang menutup diri saja, ya sudah Islam ya Islam saya sudah tidak peduli dengan orang lain. Itu bukan Islam. Islam itu adalah Madinah. Madinah itu negara berperadaban. Kalau Anda ingin berislam, Anda ingin berhijrah, pakailah sistem yang di Madinah, di mana Madinah itu adalah sistem yang berperadaban, nilai-nilai toleransi mulai diberlakukan. Itu maksudnya. Nah, hijrah itu sendiri, Gus. Orang-orang banyak yang mengenal Islam dari entah sumbernya dari mana, yang tiba-tiba mereka saya sudah Islam, akhirnya mulai dari pakaiannya ala Islam, akhirnya semuanya harus ala Islam. Padahal sebenarnya itu yang seharusnya seperti apa, Gus? Artinya seperti kembali yang awal tadi, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Itu implementasi dalam keseharian kita itu seperti apa? Nah, itulah mengapa sekarang banyak orang itu membuat Islam sebagai simbolik. Ini bahaya. Contohnya begini. Cari suara. Ada orang itu ekstrim begini. Saya saking cinta Islamnya, saya tato lafal la ilaha illallah. Ini bukti saya cinta Islam. Akhirnya disimbolkan di tangan. Itu cintanya benar, tapi prakteknya salah. Kalau Anda mentato di tangan, itu salahnya satu, tatonya haram. Kalau mau mentato, tato di hati Anda, tato di pikiran Anda. Kalau Anda mau berislam, jangan di pakaian Anda. Berislamlah di hati Anda, berislamlah di pikiran Anda. Zikir orang bendera. Lah, karena kalau hanya simbol, karena kalau hanya zahir, Islam itu bukan ngurusi zahir. Islam itu kan iman. Iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Bahasa iman itu adalah bahasa yang gaib, bahasa yang eksplisit bukan implisit. Urusannya di hati. Kalau sampean pancen iman, maka yang dipentingkan itu sisi batinnya. Jangan ngurusi zahirnya. Kalau ngurusi zahir, bahaya, nanti suka menyalah-nyalahkan orang. Artinya dari yang batin ini kemudian muncul ke permukaan sebagai suatu bentuk yang dohir. Tapi ingat, dohirnya jangan ekstrim. Nah, itu untuk kaula muda, Gus, ya, khususnya ya, yang banyak termakan hal-hal yang seperti itu. Mungkin ciri-ciri simpelnya, Gus, orang-orang yang tidak perlu kita ikuti seperti itu. Ciri simpel saja. Islam itu mengajarkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau ada orang sudah terkena virus, kalau nggak sama seperti saya berarti salah, nah itu ciri-ciri yang setelah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat ASWDN Center Kabupaten Malang. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, pimpinan cabang ASWDN Center Kabupaten Malang mempersembahkan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang akan diadakan secara virtual dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. bagi bila tahawuli Thumma salatu wassalamu sarmada Ala nabi khairi man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' Dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ikutilah dan berpartisipasilah dalam kegiatan musabaqah qiraah Aqidatul Awal yang diadakan oleh cabang ASWDN Center. Kami tunggu kehadiran kalian. wa wahidun wa hayy
qadir muridun alimun bikulli shay sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazimun. Ketika Nabi Musa Kita kembali lagi, kita lanjutkan pembahasannya Gus. Oke. Barusan mengatakan bahwa tidak kanan tidak kiri Mm-hmm. akhirnya muncul pada permukaan yang banyak, ini kemudian justru menyalahkan orang lain. Nah ini sebenarnya seperti apa yang seharusnya Gus? Kan memang kalau di logika kan orang lain itu kan salah Gus. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Oke, Ini oke. seperti apa Gus? ini persis seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu itu adalah kita. Nabi Musa dulu itu adalah kita. Nabi Musa itu pernah mendaku sebagai orang yang paling alim di dunia. Siapa orang yang paling alim di dunia selain saya? Artinya beliau merasa paling benar sendiri. Akhirnya gara-gara rasa sombongnya itulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan Nabi Khidir. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, pesan Nabi Khidir jelas, kamu tidak akan kuat bersama saya. Pertama, Nabi Khidir merusak kapal. Nabi Musa ya marah, loh kapal kok dirusak-rusak nih loh, apa maksudnya? Sudah, kamu diam saja, kamu sudah bertanya. Kedua, ada anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Itu kan juga salah kelihatannya. Akhirnya Nabi Musa juga protes. Ketiga, Nabi Musa itu datang ke sebuah tempat di mana tempat itu rata-rata orang zalim. Kalau di Al-Quran kan diistilahkan nggak mau dijamu. Berarti orangnya kan buruk. Tapi di situ justru Nabi Khidir membangun tembok. Akhirnya Nabi Musa protes, loh di sini lo orangnya kok buruk-buruk, kamu kok mau berbuat baik. Nah, sudah protes 3 kali. Nah, dari kisah itu sebenarnya Nabi Musa wajar. Ya, kapal dirusak, marah kan ya wajar. Anak dibunuh protes ya wajar. Ada orang jelek, kita berbuat baik, protes ya itu masih wajar. Tapi pesannya Nabi Khidir apa? Bahwa kapal yang dirusak itu kalau tidak dirusak akan dirampok, dirampas. Kalau anak kecil itu tidak dibunuh, maka dia akan menjadi orang zalim, orang jahat. Kalau bangunan itu tidak didirikan sebagaimana mestinya, maka emas yang disimpan oleh orang tua anak yatim itu akan diambil oleh penduduknya yang zalim. Artinya apa? Kita mudah meniru gaya Nabi Musa, mudah menyalahkan orang lain. Gara-gara ketok jelek, ini kan buruk ini, gak bener ini, diprotes disalahkan. Itu dicontoh di Al-Quran begitu. Jangan mudah menyalahkan orang karena kelihatannya ini kan salah ini. Ini kamu neraka ini. Kamu dimurkai Allah ini. Jangan begitu. Itu ajarannya Allah lewat Al-Quran begitu. Kalau ada orang salah, ya jangan langsung diprotes. Dicari hikmahnya, diambil intisarinya. Kenapa orang itu kok bisa begini? Diklarifikasi dulu. Jangan diprotes-protes dulu, ditabayun dulu. Sekarang kan nggak begitu. Langsung protes. Orang itu kalau kelihatan salah, kafir. Kelihatan salah, neraka. Aduh, ini kan bahaya. Kayak jadi panitia neraka saja. Saya nggak ikut itu. Berarti kan gampangannya ngeten Gus ya. Dari awal tadi pembicaraan kita, fenomena yang banyak saat ini mungkin berawal dari hijrah yang tanda kutip salah. Yang salah. Akhirnya karena terlalu ekstrim, entah kanan mungkin ya, terlalu ekstrim kanan, akhirnya mudah untuk menyalahkan orang lain. Lah, mungkin yang paling pas itu mungkin kembali ke 4 pilar NU itu Gus. Betul Itu sekali. mungkin 4 pilar itu mungkin sebagai sekaligus closing statement Gus, yang harus kita ikuti. Krisis statementnya begini. Anda boleh berhijrah, Anda boleh kembali kepada Islam, bertaubat, itu bagus.
Cuma masalahnya ketika Anda berhijrah, jangan ekstrim kanan, jangan justru menyalahkan, jangan justru merasa paling benar sendiri. Itu bahaya. Makanya ajaran kita itu adalah tasamu, harus toleransi, harus tawazun, harus seimbang. Seimbang itu artinya bagaimana? Kita mengklarifikasi, ada tabayun, kita juga ta'adul, harus berlaku adil. Itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang agar hidup kita itu meskipun sudah menanggalkan maksiat-maksiat yang lama, menggunakan jubah Islam yang baru, tapi ingat jubah Islamnya jangan dikotori dengan sifat-sifat yang tercela. Terima kasih sekaligus pembahasan kita sangat menarik sekali. Mungkin kita akan kembali lagi Gus, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita saat ini. Kita akan kembali lagi pada episode-episode berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika